Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Al-mukarram, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Haji, Bu Haji, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah kekuatan iman, Islam, taufik hidayah, bahkan ma'unahnya, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan aktivitas kita. Di antaranya kita sama-sama solat berjamaah, kemudian disusuli dengan zikir dan ta'lim muta'alim atau kajian. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita mendapatkan syafaat, dan mudah-mudahan dengan salawat yang setiap hari kita baca bisa atau insyaallah kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita bahas masalah zakat mal. Sekarang kita teruskan lagi zakat mal yang ketiganya, yaitu aset perdagangan. Kita yang berdagang, baik dagang minyak, pokok usaha-usaha mebel, ya, banyaklah usaha-usaha apalah, perdagangan-perdagangan lah yang berhubungan dagangan-dagangan. Ya, itu wajib zakatnya. Nanti kita bahas di sini satu persatu. Semua jenis barang-barang perniagaan atau perdagangan apabila telah menjadi nisab, sudah mencapai satu nisab, hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Saya ayat sedikit ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mengimpakkanlah, mengeluarkan zakatlah kalian dari yang bagus-bagus, suatu yang bagus yang apa kalian usahakan. Jadi yang kita usahakan ya seperti mebel, kita mungkin punya gas minyak, gas apa gitu ya, punya dagang sengkong atau dagang kelapa, atau kita berdagang ya punya warung gitu, warung rumah makan dan lain sebagainya. Ya apa yang kamu usahakan kata Allah, tapi yang bagus-bagus kata Allah. Minat thayyibati min thayyibati, dari sesuatu yang bagus-bagus. Maksudnya bagaimana? Yang kita keluarkan tuh bagus-bagus gitu, Bah. Jangan suatu misal, saya ingat orang-orang dahulu, ya datuk-datuk kita atau nenek-nenek kita, kalau dia mau mengeluarkan zakat fitrah aja tuh Pak Bu, beras tuh ditampik dulu, saking hati-hatinya, udah ditampik tuh, diteliti-teliti dulu satu-satu beras tuh, ndak yang patah-patah dikeluarkan, yang masih utuh-utuh. Ya, kalau orang-orang nenek-nenek dulu. Jadi maka di sini dikata Allah, zakatkanlah, impakkanlah sesuatu dari sesuatu yang bagus-bagus, yang apa kalian usahakan. Jadi yang bagus-bagus yang kita keluarkan. Ini kadang-kadang maaf,
saya kan kebetulan juga ambil zakat ya Pak Bu ya. Kadang-kadang Masya Allah orang mengeluarkan zakat tuh beras-beras yang kepang-kepang lagi. Kan tidak bagus kan? Maka kata Allah yang bagus-bagus. Apa yang kamu usahakan? Baik apalah ya kita, ya Allah ya Rabbi. Makanya Masya Allah ya, maka kita di sini kata Allah, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah zakatnya dari sesuatu yang bagus apa yang kalian usahakan, dan dari sesuatu yang kami keluarkan dari kalian minal ardi, dari bumi, baik yang keluar dari perut bumi, seperti kita nanam-nanam buah kelapa, pohon kelapa, durian, rambutan, manggis dan lain sebagainya, juga dikeluarkan juga zakatnya. Ini kadang-kadang maaf, dia langsatnya betonton keluar, tak keluar zakat sama sekali. Nanti Allah marah, Allah murka, Allah mudah lansatnya tak berbuah lah, rosaklah lansatnya. Ini kan sebenarnya teguran Allah. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengeluarkan zakat. Zakatnya yang dikeluarkan cuma zakat fitrah ya, beras yang dikeluarkannya. Zakat fitrah, zakat emalnya tak keluar. Pasti dia gini ngomong, Pak, Nabi itu kan zakat buahnya kan cuma anggur dengan kurma. Betul, karena di Mekah cuma yang ada kurma dengan anggur, tak ada yang lainnya, tak ada pohon langsat. Tanya ya Pak Haji Sablina, beliau Pak Haji, ada buah langsat sana Pak Haji? Tak ada. Yang ada tuh yaitu tadi kurma, anggur. Sedangkan mangga ya tak ada sana. Mangga tuh dari luar negeri semua, dari Mesir, dari Indonesia. Pisang pun bukan dari Mekah, bukan. Cuma kebetulan di Mekah itu ada jual pisang berangan, ya, apel ada. Ya, memang kalau kita lihat hadis Nabi memang begitu. Wah, tidak boleh keluar zakat nih, langsat, durian nih. Kenapa? Karena Nabi tak mengeluarkan zakat. Betul. Tapi kita lihat dulu, memang kalau kebutuhan kita sehari-hari memang dari langsat, dari durian, itulah untuk kebutuhan kita sehari-hari, ya itulah juga wajib kita keluarkan zakatnya. Maka kata Allah tadi ini, ya, Masya Allah, zakatkanlah, keluarkanlah zakat dari suatu yang bagus, dan dari suatu yang bagus, dan apa yang kalian usahakan, dan Allah keluarkan, dan kami kata Allah keluarkan dari kalian minal ardi, dari perut bumi ya. Kemudian wala yatayammamul khabisa, dan janganlah kalian ya menyembunyikan suatu al khabisa yang kotor, minhu dari zakat. Maksudnya itulah tadi, mengeluarkan beras yang bau berkepang ya. Jadi tak mau mengeluarkan zakat yang bagus-bagus. Sebenarnya kalau mengeluarkan zakat itu yang bagus-bagus, berasnya bagus, sesuai yang kita makan. Kalau kita makan berasnya per kilo itu 12.000, maka zakatnya juga yang harga beras ya 12.000 juga. Kalau kita, ini yang dimaksud ayat ini, wala yatayammamul khabisah. Ya. Kalau artikan di situ, janganlah kamu membeli yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Itu artinya. Artinya kalau kita mengeluarkan zakat jangan yang jelek-jelek, yang harusnya yang bagus-bagus. Beras kalau kita 1 kilonya yang biasa kita makan yang 13.000, maka zakatnya yang harga 13.000. Kalau kita makanan yang beras yang 13.000 per kilo, kita keluarkan zakatnya harga beras itu 10.000, itu tidak adil, itu ngakal itu namanya. Ya, ngakal itu. Ini sama, wala tayammamul khabisa. Jangan kau keluarkan zakat itu yang buruk-buruk, yang dimakan itu harga 13, yang dikeluarkan harga 8.000, kepang-kepang lagi. Ya Allah. Ya. Tunfikuna walastum bi akhidina illa an tughmiduna fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Kalau diartikan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicikkan atau dengan memejamkan mata. Ya, memejamkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi artinya gini, dia mengeluarkan zakat nih, silanya sebelah mata gitu. Silanya tamsil ya ini Pak ya, Bu ya, tamsil. Ya, tamsilnya nih, ini ayat ini tamsil. Dia nih mengeluarkan zakat, ya itulah tadi tidak sesuai yang dimakan tuh bagus-bagus, tapi yang dikeluarkannya yang tak bagus. Nah kan sipit matanya sebelah, itu loh, kecil sebelah matanya, nengok sebelah gitu bah.
Jadi dia nengok sebelah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau pernah keluar menuju masjid sementara di tangannya terdapat sebuah tongkat. Lalu seorang laki-laki menggantungkan tandan yang masih terdapat ke rumahnya. Beliau menggoyang-goyang tandan tersebut dengan tongkatnya. Lalu beliau bersabda, sekiranya pemilik zakat ini berzakat dengan yang lebih baik, sungguh pemilik zakat ini pada hari kiamat akan makan kurma yang telah rusak. Jadi kalau kita zakat bekasnya tak bagus, ya nanti makan di akhirat pun juga tak bagus, Pak. Kalau kita mengeluarkan zakatnya beras itu agak kepang-kepang, mungkin di akhirat kita makan beras pun juga kepang-kepang. Ya, gitu dia. Seandainya kita mengeluarkan zakat kambing, ya, kambingnya berkoreng-koreng, tanduknya dah rosak-rosak, mungkin di akhirat pun juga begitu juga. Ya, balasannya gitu. Kita zakatnya tak bagus, maka di akhirat pun juga tak bagus. Makanya saya tadi bilang, orang-orang dahulu kalau zakat itu, beras itu, sebelum dia mengeluarkan zakat beras itu ditampik dulu, dibersihkan dulu, yang tadi yang patah-patah itu dibuang, ambil yang bujur-bujurnya itu bagus. Karena ini dia berpegang dengan ayat tadi, zakatlah yang bagus-bagus. Ya, bagus-bagus. Yang bujur-bujur, ya beli beras yang bagus-bagus ya lah. Masya Allah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini zaman Nabi ini ada orang mengeluarkan zakat, ya, zakat ini kurmanya tuh belum bagus, belum bagus masaknya, masih mentah gitu, ya, dikeluarkan dah gitu zakatnya. Yang dikeluarkan tuh zakatnya tuh yang jelek-jeleknya. Nah itu maka Nabi marah benar. Nabi tidak suka orang mengeluarkan zakat yang gaya gitu. Terus hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, unta yang belum dikeluarkan hak zakatnya akan datang dan menginjak pemiliknya dengan kuku-kuku kakinya. Sapi dan kambing akan menginjak pemiliknya dengan kuku kakinya dan menanduk dengan tanduknya. Harta simpanan akan datang dalam wujud seekor ular ganas pada hari kiamat. Ia akan menjumpainya lagi dan dia lari kembali. Dia bertanya, apa urusanku denganmu? Ia menjawab, aku adalah simpananmu. Ia berlindung dengan tangannya, namun lalu ular tersebut menelannya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Artinya gini Pak, Bu, kalau kita berdagang kan, ya berniaga gitu, terus udah satu nisab, udah satu haul, ndak kita keluarkan zakatnya, maka nanti di akhirat simpanan itu akan Allah jadikan ular, yang mana ular itu akan menelan kita di akhirat. Jadi zakat kita berdagang, tapi nanti ada ukurannya Pak, Bu. Nah sini kita teruskan dulu biar nanti pas enak sini. Yang ketiga, syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat atas harta perdagangan. Yang pertama harus Islam. Jadi orang yang berdagang tuh, pengusaha besar, ya pertama harus Islam. Yang kedua dia harus merdeka. Yang ketiga memiliki yang sempurna, bukan barang pinjaman. Jadi barang pinjaman tidak boleh dizakatkan, ya. Dan yang selanjutnya sampai satu nisab. Satu nisab ini 93,6 gram diemaskan gitu, diemaskan, ya emas. Zakat yang dikeluarkan 2,5% atau nisab perak 672 gram, ya, atau satu haul. Setelah itu baru satu haul. Jadi kalau kita, ya Bapak Ibu,
Kalau berdagang, sekarang pun dagang pecal loh, walaupun berdagang pecal, kalau 1 tahun untungnya sampai 50 juta, kena zakatnya Bu. Cuma saya garis bawahi, ulama itu ada beda-beda pendapat. Wabil khusus orang yang berhutang, kita kan dihutangi oleh pemerintah kan, bahkan dihutangi 100 juta, ratusan juta. Nah, terus pemerintah atau swasta pun memberi utang kepada kita, pinjaman. Ya, memang tadi sini kan tidak boleh yang pinjaman. Kita dikasih modal lah istilahnya, kasih modal oleh pemerintah atau swasta. Terus barang itu modal itu kita putar kan, putar gitu, sehingga mendapatkan keuntungan. Tadi dikasih modal 100 juta, keuntungan juga 100 juta. Yang modal tadi itu tak usah tidak usah dihitung. Jadi yang dihitung tuh adalah keuntungannya. Kenapa? Karena kita tadi ini dikasih modal, dikasih pinjaman. Jadi yang dihitung itu adalah keuntungannya. Beda dengan duit kita sendiri. Kita punya uang 200 juta. Kita untuk usaha dagang apa dan lain sebagainya, dapat keuntungan modal sama untungnya 400 juta. Modalnya 200 juta, sedangkan untungnya 200 juta. Hitung semuanya 400 juta. Ya, 400 juta. 400 juta ini harus dikeluarkan semua, 2,5%. Sekarang kadarnya berapa keuntungannya? Di sini Pak, Bu, kalau kita lihat emas nih 93,6 gram dikalikan 500.000. Emas 1 gram anggaplah 500.000, kurang lebih 46 juta 800.000. 46 juta 800.000. 46 juta 800.000 ini keluarkan zakatnya 2,5%. Sekarang emas 500.000 lah, saya hitung, udah saya hitung tadi, saya nengok emas tadi itu ada yang 500, ada yang 800, ambil yang murah ya lah, 400.000 ya lah. Ada 1 juta saya lihat lagi emas tuh, 1 gramnya Pak, saya ngambil yang murah ya lah, 500.000 1 gram emas. Jadi kalau tidak mencukupi 46 juta 800.000, tidak cukup, tidak sampai keuntungannya, tidak keluar zakatnya. Kurang 200.000 ya nih, 46.846.600 belum kena zakatnya, karena tidak mencukupi nisabnya. Gitu. Jadi kita berdagang tuh memang harus dihitung keuntungannya dalam 1 tahun berapa. Ya dagang apalah, dagang petai ke, dagang betik ke, dagang cendol ke, kincau ke, tidak mustahil Bu, Pak. Dia bisa untung sampai 50 juta, 100 juta. Apalagi bulan puasa berlipat-lipat untungnya. Tak dikeluarkan zakatnya. Hati-hati kata Allah tadi. Nanti bahkan dalam hadis, dalam Al-Quran tuh maupun dalam hadis dijelaskan, nanti harta yang kita simpan itu akan membakar diri kita sendiri. Harta yang kita simpan tuh akan membakar diri kita sendiri. Jadi harta itu jadi bahan bakar nanti, kemudian membakar kepada orang yang memiliki harta yang disimpan. Jadi Masya Allah. Jadi kita memang harus, zaman Sayyidina Umar tuh kalau orang tidak mengeluarkan zakat tuh diperang Pak Abu, diperang itu, ya, didatangi, diperang supaya kamu mengeluarkan zakat. Itu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau kita nih Indonesia, kalau zakatnya ya bagus, ya, kemudian sistemnya pun juga bagus, insya Allah mungkin saya yakin tidak ada orang miskin kok Indonesia ini. Kalau terarah betul-betul, jadi pemerintah kerjasama dengan MUI, dengan ormas Islam, ya semuanya lah, NU-nya, Muhammadiyahnya, HVI-nya, dan semuanya lah kerjasama, insya Allah terarah. Tidak ada lagi orang yang melerit-melerit Indonesia ini. Ya. Masya Allah, luar biasa. Banyak orang-orang Islam, pengusaha-pengusaha yang kaya, terkaya, luar biasa.
Ya. Ini ya kemarin saya dapat informasi amil zakat sekalbar itu, kalau nggak salah dengar kemarin saya mau 5 miliar atau berapa gitu yang dikumpulkan itu zakat orang itu pun yang tertentu ya Pak, tidak semuanya yang mengeluarkan zakat lewat situ, kadang-kadang dia langsung ya kepada yang menerima zakat, kadang-kadang juga orang lewat amil ya tergantung lah itu. Kalau nggak salah 5 miliar itu dapatnya. Nah itu dibagi kepada anak-anak mahasiswa, dibagi lagi kepada masjid-masjid dan lain dan sebagainya, macam-macam lah. Karena ada 8 asnaf tuh kan. Memang salah satunya di 8 asnaf itu memang tidak ada masjid. Cuma para ulama karena tadi niatnya tadi itu tujuannya banyak kebaikan. Jadi para ulama itu ya boleh aja lah masjid ya jadikan yang berhak menerima zakat, tapi orangnya di dalam masjid, tapi untuk kebutuhan masjid atau renovasi masjid. Sebagian ulama memperbolehkan. Jadi kalau kita lihat hadis Al-Quran memang tidak ada situ, tidak ada ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali lagi masalah zakat perdagangan ya, yang dagang ya macam-macam lah, apa yang didagang lah Pak ya. Termasuklah kita tukang jual emas. Jadi keuntungan atau modal, keuntungan sama untung dengan modal itulah yang kita zakatkan. Selama kita bukan dipinjamkan, bukan dikasih modal gitu, enggak dipinjamkan gitu. Tapi kalau kita dipinjamkan ya kita keluarkan untungnya aja lah. Tapi kalau kita modal seorang, dua-duanya kita keluarkan, baik itu modal maupun keuntungannya dalam 1 tahun. Haul itu 1 tahun. Jadi kita kembali lagi 46 juta, bulatkanlah 50 juta ke boleh ya, atau 45 juta ya bulatkan, enak ngitungnya. Dan 45 juta ada keuntungannya, keluarkan zakatnya 2,5%. Bahkan dalam hadis tuh sekalipun belum cukup gitu ya, gaya gini lah 46 500 kan kurang 200, sudahlah keluarkan aja, tidak masalah, lebih bagus lagi. Seandainya 46 800 sudahlah, 45 bulatkan 45 juta ada keuntungan kita berdagang, keluarkan zakatnya 2,5%. Tidak besar kok 2,5% tuh. Kalau 100 juta 25 juta 2,5 juta kan. Kalau 100 juta 2,5 juta ya. Kalau 50 juta cuma 1.250.000 ya. Tidak besar kok zakatnya. 1 juta 50 juta 1.250.000. Jadi kalau 1 M 25 juta 2,5%. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 50 juta 1.250.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 1 juta 25.000. Tidak besar kan Bu? Tidak besar. Lebih besar kalau Allah ngambil. Ada ya jalannya kalau Allah mau ngambil tu. Entah kita bangkrut ke usaha dagang kita, entah toko kita terbakar ke, gitu caranya Allah mau ngambil tu. Allah tu sebenarnya nego, ngapa kau tak keluar zakat? Jadi cara Allah nego mana? Entah rumahnya dihancurkan oleh Allah lewat angin, kasih angin puting beliung bergoleng-goleng rumahnya, kan? Gitu jalannya Allah mau ngambil tu. Nah, kadang-kadang kita muhasabah lah. Iya rumahku ni kena angin puting beliung. Oh, saya selama berdagang ni tak pernah keluar zakat. Ini Allah negor saya ni. Gitu bah. Oh iya. Udah 2 tahun 3 tahun saya berdagang ni banyak untungnya. Tak pernah saya keluarkan zakat. Tak pernah saya ngitung-ngitung berapa labah saya, berapa keuntungan saya, berapa harus dikeluarkan. Tak pernah saya. Nah, ini kan harus kita muhasabah, menghitung-hitung. Iya. Jadi Allah caranya negor tuh gitu. Saya kemarin pernah Pak pergi daerah tempat orang punya langsat. Saya nanya, Pak, bagaimana pohon langsat gitu? Ya Allah Pak Ustadz, gayanya langsat saya nih, pohon langsat saya nih kena corona juga nih. Ngapa pula? Pertama dia katanya, buah langsat nih hijau ya terus.
kecil terus, tak ada besar-besar sampai sekarang, hanya mati ada. Satu. Yang kedua, pohonnya ni kuning, anaknya tu daunnya kuning, tak ada ya kena banjir katanya. Wah, ini aku bilang ni kena tegur ni Pak. Iya Pak Ustaz, kena tegur ni. Yang negur Allah ni lewat corona, aku bilang. Jadi langsat pun kena corona Pak. Bukan manusia yang kena coronanya. Jadi langsat juga kena corona. Saya kemarin kan pergi ke Punggor jalan-jalan, nanya-nanya orang Punggor sana, bagaimana langsatnya? Allahu Akbar, kena musibah siapa Ustaz. Langsat tahun ini tak berbuah nih. Ngapa kekedil semua katanya. Bahkan daun-daunnya kuning semua dah. Padahal tak ada banjir. Pergi saya ke Sekedung sana. Ya Allah Pak Ustaz, langsat saya kena banjir. Sampai 3 bulan langsat saya tu daunnya kuning semua. Dah. Saya bilang ini kena tegur Allah nih, saya bilang. Coba muhasabah. Pernah ya kita mengeluarkan zakat dari pohon buah langsat? Gitu muhasabahnya. Pernah ya kita mengeluarkan zakat? Kita ni kan Pak Bu, buahnya ya kita ambil, kita jual dapat untungnya, kita makan dan sebagainya, tapi kita lupa kepada Allah yang mengeluarkan rezeki dari pohon langsat tadi, dari buah langsat. Maka di sini katanya wa mimma akhrajna lakum minal ard, dari sesuatu yang kami keluarkan untuk kalian minal ardi, dari perut bumi. Apa dia? Langsat, rambutan, kelapa, manggis, durian, korma, mangga dan lain sebagainya. Ni ayatnya ni. Jadi yang namakan zakat buah, zakat perdagangan. Kalau perdagangan ayat ini, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini perdagangan ini ayatnya. Ini ayat ini memang Masya Allah luar biasa. Sikit-sikit Allah ngasih ayatnya. 2 ayat 3 ayat. Ini masalah perdagangan. Ya, min thayyibati ma kasabtum. Ya, dari sesuatu yang bagus-bagus yang kamu usahakan. Ya, berdagang. Kemudian ayatnya wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari sesuatu yang kami keluarkan untuk kalian minal ardi, dari perut bumi. Itu buah-buahan tuh, padi, durian, lansat, kelapa dan seterusnya lah, yang berhubungan di dalam perut bumi. Insyaallah. Kemudian kata Allah wala yatayammamu khabisa. Catatan kata Allah, jangan kamu kata Allah mengeluarkan sesuatu itu dengan yang buruk-buruk. Ya, jangan buruk-buruk. Jangan jahat-jahat, ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan yang jahat-jahat, keluarkanlah yang bagus.